Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, dan biarlah melalui hal ini, hubungan kita atau relasi kita semakin dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lentera pagi hari ini bertemakan healing. Sedikit cerita, beberapa waktu yang lalu bahkan sering ketika saya bertemu entah itu teman-teman pemuda ataupun teman-teman yang lain, ketika ia hendak pergi, saya sempat bertanya kepada mereka, mau kemana? Dan jawabannya adalah healing, Pak. Dan itu terjadi tidak hanya sekali dua kali. Bahkan kalau kita melihat tren di era sekarang, ungkapan yang seringkali muncul healing itu sudah menjadi sebuah ungkapan yang cukup digemari oleh golongan anak-anak muda. Bahkan juga ada beberapa juga dari golongan orang tua atau lansia yang menjawab demikian juga. Nah, ketika kemudian kita melihat ketika seseorang menjawab dengan ungkapan healing, kemudian yang kita jumpai adalah orang tersebut kemudian pergi, entah itu berwisata ataupun jalan-jalan ke mall. Dan memang liburan yang mereka lakukan itu dimaknai sebagai healing. Nah, perlu disadari juga, healing sebenarnya adalah istilah dari bahasa Inggris yang artinya pemulihan. Jadi, ketika kemudian seseorang mengatakan, saya mau pergi healing, itu berarti ada sesuatu yang hendak dipulihkan. Yang hendak dipulihkan itu berbicara mengenai keadaan ataupun berbicara mengenai sesuatu yang lain. Biasanya juga berbicara mengenai karena tekanan atau tuntutan pekerjaan yang semakin berat, ataupun ketika dia punya permasalahan dalam kehidupan, healing atau pemulihan itu dipakai sebagai sarana untuk menseimbangkan baik metabolisme tubuh ataupun juga psikisnya. Ketika seseorang healing, entah itu jalan-jalan ke tempat wisata atau ke mall, harapannya rasa suntuk, tekanan-tekanan yang ia rasakan dalam kehidupannya itu bisa hilang. Meskipun ya sebenarnya kalau ngomong tentang hilang tidak juga, tetapi paling tidak healing yang dilakukan oleh teman-teman pemuda ataupun orang tua menjadi sarana terbaik untuk mendapatkan energi positif. Ketika seseorang healing, pikiran positif masuk, dan di situ seseorang akan dapat berpikir dengan jernih,
melepaskan sedikit beban, penat dalam kehidupannya, itu juga akan menjadi ringan ketika seseorang mau untuk healing. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai healing, manfaat daripada healing itu cukuplah banyak. Tetapi pada prinsipnya adalah healing itu dipakai untuk memperoleh energi positif agar ia siap dan berani menghadapi tantangan atau pergumulan dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya healing itu tidak hanya sebatas kita maknai untuk menghilangkan rasa penat, tetapi juga pemulihan itu berbicara sangat kompleks. Bisa melalui kesehatan, atau juga bisa melalui hal yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang healing, banyak hal yang bisa dipulihkan. Kalau kita melihat kembali dalam kisah yang tertulis di dalam kitab suci, pemulihan itu juga dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak satu topik, tetapi banyak. Mulai dari healing relasi atau pemulihan hubungan. Karena kita ketahui juga ketika manusia itu jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah menjadi rusak. Dan ketika Tuhan datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit, disitulah proses healing yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Dan tentunya itu perlu dihayati agar energi positifnya bisa kita rasakan, sehingga ikatan emosional kita dengan Tuhan atau kedekatan kita dengan Tuhan itu tetap terjaga, semakin baik. Ataupun dalam cerita lain, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit, itu juga merupakan proses healing yang diberikan Tuhan Yesus kepada seseorang yang sakit. Dan tentunya dengan sembuhnya seseorang itu, maka ia akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Termasuk juga ketika kita melihat dalam cerita-cerita bangsa Israel, baik itu ketika bangsa Israel ada di pembuangan, menjadi budak, ataupun bahkan dihancurkan, dimusnahkan. Bagi saya pribadi, itu juga merupakan proses healing yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka semakin dekat kepada Tuhan. Artinya, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan ketika kita healing. Ya, paling tidak tadi di awal kita sudah melihat healing itu dapat dilakukan dengan jalan-jalan. Tapi juga dalam hal lain, healing itu bisa kita lakukan tanpa harus jalan-jalan. Misalkan kita di rumah berefleksi, mendekatkan diri pada Tuhan, itu juga merupakan sebuah proses healing. Atau ketika kita ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, itu juga merupakan proses healing. Di sini yang hendak kita katakan dan yang hendak kita lihat bersama adalah proses healing itu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia agar kondisi kita tetap stabil. Stabil secara emosional, stabil secara spiritualitas, stabil secara kesehatan mental, dan yang lainnya. Termasuk juga stabil terhadap
relasi dengan saudara-saudara kita. Dan mari kita bersama-sama mempergunakan kesempatan healing itu dengan sebaik-baiknya. Sesekali melepaskan penat, itu sah-sah saja. Tetapi kalau setiap hari healing, itu perlu dipertanyakan. Jadi, mari kita bersama-sama dengan bijaksana untuk menghayati apa itu healing dan lakukan proses healing itu dengan sebaiknya agar kita semakin siap dalam menjalani kehidupan ini. Selamat healing. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini banyak sekali penat, pergumulan, permasalahan kehidupan. Dan Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami dapat mengambil waktu sejenak untuk healing, untuk mendapatkan pemulihan, untuk menyerap kembali energi-energi positif, sehingga kami semakin siap dalam menjalani kehidupan yang semakin banyak tantangan ini. Dan tentunya, hal itu kami juga menyerahkan kepadamu, biarlah hanya penyertaan Tuhan yang menguatkan kami untuk menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami meyakini bahwa Tuhan akan menjaga dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat mengambil waktu sejenak untuk pemulihan. Selamat menumbuhkan energi yang positif untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.